Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Arsil. Di sini saya akan membuat tugas untuk yang pertama, yaitu menampilkan deret bilangan prima dengan menginputkan A sebagai batas awal, lalu B itu untuk batas akhir, dan N itu jumlah deret yang ditampilkan. Misalnya A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 10, dan N-nya sama dengan 2, maka outputnya 2 dan 3. Di sini saya akan menggunakan yang pertama header include iostream atau header iostream, lalu yang kedua saya menggunakan tipe data integer. Kita inputkan terlebih dahulu variabelnya, yaitu i, j, lalu k sama dengan 0, lalu inputkan x, y, dan n dalam integer. Nah, kita akan membuat tipe data menggunakan boolean untuk prima. Nah, setelah itu kita menggunakan fungsi cout untuk menginputkan nilai x, lalu sin x, lalu yang kedua cout lagi inputkan nilai y, lalu sin y, lalu cout lagi inputkan nilai n, lalu sin n. Setelah itu kita menggunakan pernyataan for, lalu kita akan mencari, yaitu yang pertama kita masukkan i sama dengan x, lalu k kurang dari n dan i kurang dari sama dengan y, i plus plus. Setelah itu jika dia bilangan prima maka benar, menggunakan yang tadi. Jika dia salah, kita akan menggunakan if i kurang dari 2 prima sama dengan false. Setelah itu menggunakan for lagi untuk j sama dengan 2, j kurang dari i, dan j plus plus. Setelah itu if jika i modulus dari j sama-sama dengan 0, maka primanya false. Setelah itu if prima, cout i, dan n min min. Untuk yang terakhir kita menggunakan cout headline untuk menampilkan nilainya nanti. Kita running terlebih dahulu. Misal kita inputkan sesuai yang tadi untuk menampilkan deret bilangan prima, misalnya A-nya 1, lalu B-nya itu misalnya Y-nya 10, N-nya 2, maka outputnya 2, 3. Oke, sudah benar. Untuk codingannya mungkin hanya sebatas ini. Setelah itu saya akan menjelaskan bagian flowchart. Nah, untuk flowchart pada nomor 1 bilangan deret bilangan prima ini, pertama kita mulai start. Setelah itu kita inputkan x, y, dan n. Setelah itu i sama dengan x, to y, dan k kurang dari n. Jika dia bernilai false, dia langsung berakhir, program ini akan berakhir. Jika dia bernilai true, maka dia akan mengecek bilangan prima atau benar. Setelah itu dia akan mengecek kondisi i kurang dari 2. Jika dia benar, dia maka akan mengecek prima sama dengan salah. Jika dia salah atau false, dia langsung mengalihkan program yang j kurang dari i to 2. Jika dia bernilai benar, maka dia akan langsung mengeksekusi yang bawah, i modulus dari j sama dengan 0. Jika dia bernilai false, maka dia i plus plus. Dia akan mengulang, program ini akan mengulang sampai dia bernilai false, sampai dia bernilai true. Setelah itu dia akan mengeksekusi bagian bawah, yaitu yang i modulus dari j sama dengan 0. Jika dia bernilai true, maka dia akan menampilkan prima sama dengan false. Jika dia bernilai false, maka dia langsung menampilkan prima. Setelah itu, jika dia sudah di bagian prima ini, dia akan mengecek lagi. Jika dia bernilai true, maka dia akan menampilkan i. Jika dia bernilai false, maka dia langsung ke i plus plus. Dia akan mengulangi program ini sampai dia benar-benar sudah bernilai false. Setelah itu, jika sudah, dia akan mengecek kondisi seluruhnya sampai kejadian ini bernilai false.
akan berakhir pada N di sini. Namun dia akan mengecek pernyataan yang ini secara berulang-ulang sampai dia bernilai false. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk nomor satu. Saya rasa codingan nomor satu dan flowchart cukup sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.